Prof. Hamdi Muluk, Guru Besar Universitas Indonesia. Prof, tadi memang sudah panjang kali lebar membahas soal Pilpres, tapi kali ini kita akan fokus bahas Pileg, begitu. Tapi sebelum ke Prof, saya ke Mas Yohan lagi. Mas Yohan, tadi kan kita sudah menjelaskan soal wilayah ya, pemenangan dari partai, begitu potensi mereka yang akan melenggang ke Senayan. Tapi begini, tadi kan kita lihat ada data-data yang menunjukkan perubahan. Itu yang tadi saya singgung sebelumnya, bahwa warga RI ini tampak agak sedikit pelin-pelan, bukan pelin-pelan sih, maksudnya tidak berubah-ubah begitu. Cintanya terhadap partai ya berubah-ubah setiap pemilu begitu. Nah, tadi kita lihat misalnya dari Gerindra naik suaranya begitu ya, kemudian PDIP juga demikian. Nah, apa biasanya secara historis yang membuat pemilih mengubah pilihannya? Ya, di sebelumnya dari partai A kemudian pindah ke partai B. Silakan. Ya, kalau kita berbasis survei ya, banyak pertimbangan responden itu menjawab kenapa memilih partai itu. Sebagian besar memang yang paling menonjol itu adalah karena sosok tokoh dalam partai itu. Bisa karena ketua umum ya, bisa karena sosok yang representasi atau personifikasi dari tokoh dari partai itu gitu ya. Jadi memang pertimbangan itu yang cukup dominan, selain ada alasan-alasan yang sifatnya terkait program gitu ya, terkait kemudian visi misi atau hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh partai itu. Itu yang kita baca dari hasil survei. Karena itu kan kalau kita flashback ke belakang, kenapa kemudian 2009 itu kemudian tiba-tiba Partai Demokrat menjadi pemenang gitu ya. Itu karena tidak lepas dari sosok Pak SBY waktu itu. Kemudian 2014 bagaimana kemudian PDIP mampu mencuat karena memang ada sosok Pak Jokowi waktu itu. Jadi memang tidak bisa dilepaskan tokoh atau kekuatan sosok itu ketika orang menentukan pilihan ya, termasuk kepada partai politik ya. Memang gejalanya tidak semua partai, pemilih partai, misalnya beberapa partai-partai, misalnya partai PKS misalnya, dari responden pemilih PKS, kenapa milih partai itu lebih ke nilai-nilai, value atau ideologi dari partai itu. Tapi secara umum memang masyarakat atau pemilih Indonesia itu tidak bisa lepas dari kekuatan sosok gitu ya, pengaruh sosok atau pengaruh personifikasi dari partai itu yang cukup menjadi pertimbangan mereka kenapa mereka memilih partai tersebut. Jadi kalau misalnya kita bikin runutan, hal pertama yang dilihat oleh pemilih adalah tokoh partainya, lalu kemudian janji-janji yang mungkin program, sebelumnya pernah dikecewakan, akhirnya mereka pindah haluan begitu. Apakah juga demikian, Prof, dari pengamatan Anda, bahwa ketika orang berpindah gitu ya pilihannya, partainya karena hal tersebut, karena melihat sosok yang pertama, yang kedua ketika mungkin ada yang kecewa dengan janji yang lama tidak terrealisasi sehingga mereka patah hati, lalu kemudian pindah ke lain hati.